Halo teman-teman, balik lagi di video gua. Nah, pagi ini Apple telah mengumumkan prosesor buatan mereka yaitu Apple M1 yang berbasis ARM gitu. Jadi nantinya prosesor buatan Apple ini akan menggantikan produk-produk dari MacBook yang berbasis Intel. Nah, namun sekarang masih dalam masa transisi teman-teman. Belum produk Intel masih dijual, namun mereka juga menjual untuk produk berbasis Apple M1 sendiri. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kalau misalnya apa sih itu ARM, prosesor berbasis ARM. Nah, teman-teman tahu Snapdragon, Qualcomm Snapdragon, lalu prosesor-prosesor berbasis A series milik Apple, A12, A14 Bionic. Nah, itu semua berbasis ARM ya teman-teman. Nah, Intel itu dia berbasis kalau nggak salah namanya X86 atau X64, itu gue lupa. Nah, itu merupakan arsitektur prosesor yang sudah cukup lama gitu teman-teman. Jadi ARM ini perusahaan di Inggris, mereka hanya menjual lisensinya kepada perusahaan-perusahaan untuk membuat prosesor, yaitu tadi seperti Qualcomm, Snapdragon, Samsung Exynos, dan Apple A series gitu. Nah, di Apple M1 ini sendiri menariknya, kalau teman-teman di laptop mungkin tahu kalau prosesor, GPU, dan RAM itu semuanya terpisah. Di Apple M1 ini semuanya dijadikan satu gitu dalam fabrikasi 5 nanometer. Itu sangat kecil sekali. Saking kecilnya itu bisa memberikan efisiensi yang luar biasa. Nah, biasanya prosesor yang efisien itu dia berbanding terbalik dengan powernya ya. Namun Apple M1 ini berbeda. Dia cukup powerful. Jadi Apple mengklaim bahwa prosesor ini bisa 2 kali lebih cepat untuk CPU-nya dari Windows ya. Lalu di peak performance-nya itu bisa 25% lebih cepat gitu. Ini hanya klaim Apple semata, di atas kertas kita tidak ada datanya, belum ada produk realnya juga. Nah, yang menarik juga, jadi gini, prosesor ARM itu kan arsitekturnya berbeda dengan berbasis X86 tadi gitu. Jadi secara kasar itu aplikasi-aplikasi berbasis X86, misalnya teman-teman punya Microsoft Office, itu nggak bisa langsung di running di ARM teman-teman, harus ada suatu proses. Nah, di sini menariknya Apple membuat solusinya ya di masa transisi ini sebelum full menggunakan prosesor buatan mereka sendiri. Mereka memberi 3, yaitu ada namanya Universal Apps. Nah, ini Universal Apps-nya adalah semua aplikasi itu nantinya akan native di untuk generasi pertama ini ya, Apple M1. Jadi misalnya kayak Final Cut Pro, GarageBand, jadi rata-rata semua aplikasi Apple ya itu sudah nantinya bisa native di arsitektur ARM ini. Nah, kalau yang belum bisa gimana gitu? Sedangkan banyak kan aplikasi-aplikasi MacBook sebelumnya yang hanya di-optimize di Intel. Nah, mereka mengeluarkan semacam emulator ya teman-teman, namanya Rosetta 2. Nah, di Rosetta 2 ini, kenapa namanya Rosetta 2? Rosetta satunya mana? Nah, jadi gitu kan. Sebelum Mac itu menggunakan Intel seperti saat ini, mereka juga pernah menggunakan prosesor namanya dulu PowerPC. Nah, saat transisi dari PowerPC ke Intel ini, nah Apple menggunakan Rosetta 1 gitu agar aplikasi-aplikasi berbasis PowerPC bisa jalan dengan mulus di Mac berbasis Intel. Nah, di Rosetta 2 ini itu kelanjutannya dari Rosetta 1. Jadi aplikasi-aplikasi berbasis Intel nantinya akan berjalan mulus di aplikasi di prosesor berbasis ARM ini, yaitu Apple M1 ini gitu teman-teman. Jadi selama masa transisi ini Rosetta 2 akan tetap ada gitu. Nah, yang menarik cara ketiga untuk menjalankan aplikasi teman-teman. Karena arsitekturnya sama antara Mac nantinya dengan Apple M1 ini dengan iPhone dan iPad, nantinya aplikasi-aplikasi berbasis iPhone dan iPad itu akan bisa dijalankan di Mac. Jadi misalnya mungkin ya, ini mungkin misalnya teman-teman mau nonton Netflix gitu atau nonton YouTube, teman-teman males nih buka webnya lewat Safari atau Chrome gitu di MacBook teman-teman atau iMac teman-teman. Teman-teman tuh cukup download aja aplikasinya. Nanti teman-teman bisa langsung nonton Netflix atau YouTube atau bermain game misalnya Among Us atau COD Mobile. Itu bisa teman-teman di Mac ini nantinya gitu. Itu sih secara kasarnya ya, Apple belum melakukan rilis produk resminya. Cuma nanti mulai dari macOS Big Sur itu nanti harusnya mereka mulai memindahkan beberapa aplikasi iPad dan iPhone ke
Mac ini. Tapi dengan catatan teman-teman harus menggunakan Mac berbasis Apple M1 gitu teman-teman. Di sini mereka menggunakan juga MacBook Air dan MacBook Pro 13 inci, lalu Mac mini. Nah, klaimnya Apple ya, untuk MacBook Pro 13 inci mereka bisa mengklaim 20 jam untuk menonton film, baterainya kuat. Lalu MacBook Air 18 jam gitu. Wow, ini daya tahan yang mungkin hampir menyaingi tablet ya teman-teman. Cuman ini hanya klaimnya Apple, belum ada uji secara resmi. Namun menariknya di MacBook Air ini sekarang tidak perlu ada fan ya. Jadi MacBook Air yang menggunakan Apple M1 ini masih tidak menggunakan fan sama sekali. Jadi fanless, mirip seperti tablet teman-teman atau handphone teman-teman gitu. Jadi mungkin nggak bising sama sekali. Namun untuk MacBook Pro dan Mac Mini mereka masih menggunakan fan walaupun hanya satu. Jadi untuk mungkin karena seri Pro ya, kinerjanya biasanya lebih berat dan prosesor membutuhkan pendingin yang cukup, makanya mereka masih membutuhkan fan gitu. Namun tidak menutup kemungkinan kalau nantinya MacBook Pro pun tidak menggunakan fan sama sekali gitu. Ya itu sih yang menarik teman-teman. Jadi ada MacBook Air, MacBook Pro 13 inci dan Mac Mini. Nah, bagaimana dengan nasib MacBook atau iMac yang menggunakan Intel? Produk tersebut masih ada. Jadi selama masa transisi ini, Apple masih menjual dua pilihan, yaitu yang berbasis Intel dan berbasis Apple M1 ini. Gitu. Jadi untuk yang seri M ini, MacBook Pro 13 akan menggantikan MacBook Pro Intel yang base level ya, harganya sama. Namun untuk yang top tier itu mereka masih menjual yang Intel. Jadi kalau teman-teman masih membutuhkan USB-C 4 port, itu tetap harus membeli yang versi Intel. Yang versi Apple M1 belum ada. Namun ini menarik. Kita lihat apakah Apple sukses dengan perjudian ini, karena Microsoft sudah meluncurkan Surface X dengan prosesor berbasis Intel juga, namun gagal. Samsung juga telah meluncurkan laptop berbasis Exynos, namun juga gagal. Karena apa? Karena para developer software itu tidak dituntut untuk membuat aplikasi berbasis ARM itu teman-teman. Nah, beda dengan Apple biasanya bisa mengontrol semuanya. Jika sukses, maka ini akan menjadi perjudian yang berhasil buat Apple. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Like, comment, dan subscribe ya. Sudah.